Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Ranti Aryani selaku Kasubag TU Anjungan dan Geraha Wisata Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam Ibu Ranti. Selamat malam. Ibu, kabarnya salah satu fasilitas di Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya Geraha Wisata ini akan dijadikan ruang isolasi. Ya, apakah ini benar, Bu? Benar sekali. Jadi kita punya dua geraha, satu geraha Taman Mini, satu lagi geraha Ragunan yang akan dipergunakan untuk saudara-saudara kita yang OTG isolasi terkendali namanya sekarang. Saat ini apakah sudah ada pasien yang ke sana atau masih dalam persiapan, Ibu? Belum ada. Jadi semuanya dalam persiapan, tapi kalau soal geraha kita sudah 100% siap. Sudah 100% siap, artinya ini Ya. apakah minggu ini akan mulai beroperasi untuk pasien positif COVID-19, Ibu? Iya, insya Allah. Hari apa Ibu rencananya, Bu? Rencana kita tunggu instruksi pimpinan ya, kapan masuk. Pada prinsipnya kita siap menerima kapan saja, karena semuanya sudah kita persiapkan sarana prasarananya. Nah, itu kan dari segi fasilitas penginapan mungkin sudah siap, namun bagaimana dengan segi fasilitas kesehatan, karena kan ini penyakit, Ibu harus ada mungkin alat-alat medis yang standby di sana untuk mengantisipasi jika ada sesuatu terjadi dengan pasien. Apakah ini juga sudah disiapkan dan juga sudah dikoordinasikan dengan pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu? Oh pasti Mas, karena kita sudah berkoordinasi jauh-jauh hari dengan Dinas Kesehatan, juga dengan Dinas Sosial, semuanya kita sudah persiapkan. Dan begitu juga tentang pengamanan dan pengawasannya, berkoordinasi dengan Satpol PP, TNI, Polri. Jadi mengenai tim medis, insya Allah mereka juga sudah siap. Total ada berapa ruangan dan berapa tempat tidur, Ibu, yang dipersiapkan? Kalau untuk Ragunan itu jumlahnya 76 dengan kapasitas 152 pasien. Kemudian kalau untuk Taman Mini jumlah 48, kapasitas 102 pasien. Baik, nah lalu apa saja yang perlu ditambahkan ini oleh mungkin pihak-pihak lain yang ingin berkontribusi untuk menekan angka penyebaran COVID ini, karena kan kita tidak tahu selain ada fasilitas penginapan, lalu ada fasilitas kesehatan, ada juga makanan dan juga obat-obatan yang biasanya ditanggung oleh pemerintah. Apakah di sana juga nantinya akan ditanggung oleh pemerintah, Ibu? Semua ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Baik. Semua. Nah, jadi begitu juga tentang makanan mereka yang makan pagi, siang, dan malam juga ada snacknya. Insya Allah semua sudah terkoordinasi dengan baik dengan instansi terkait. nah lalu bagaimana dengan nanti untuk pasien yang menginap di sana? Apakah sistemnya nanti satu kamar satu orang atau dimaksimalkan, Bu, tempatnya? Misalnya di kamar itu ada 3, maka akan diisi oleh 3 pasien, seperti itu, Bu? Jadi begini Mas, kita juga sudah berkonsultasi mengenai kamar. Ada kalau seperti di Ragunan ya, itu ada 2 bed, kita isi dengan 1 orang. Nah apabila ada pasien yang 2 orang bersaudara, 1 keluarga, dan masuknya berbarengan, kita jadiin 1 kamar. Tetapi kalau tidak, 1 kamar yang 2 bed kita isi buat 1 orang. Kemudian ada yang 3 bed lagi, yang 6 bed kita isi untuk 3 orang. Jadi kita isi 50%, dan kayak seperti di Taman Mini kita juga punya barak. Barak itu kita isi 6 orang saja. Begitu Mas. Nah lalu dengan pendaftarannya seperti apa, Bu? Apakah bisa langsung datang ke Geraha atau harus mendaftar dulu via puskesmas? Oh, mendaftar dulu, pasti. Jadi kita setelah mereka dapat rujukan teknisnya, mungkin Dinas Kesehatan lebih tahu ya. Yang pasti kalau mereka sudah sampai di Geraha berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, kita siap menerima. Seperti itu. Lalu apakah Ibu juga mengetahui apa saja administrasi yang dibutuhkan Ibu untuk
pasien bisa isolasi di Geraha, Ibu? Pastinya, yang pertama dia harus dapat rujukan dulu kan, teknisnya seperti itu. Setelah kelengkapan kita terima sesuai prosedur yang berlaku, kita siap mengisolasi mereka. Baik. Nah, Ibu kalau untuk di Wisma Atlet, ketentuannya untuk kita di karantina, pasien di karantina ini adalah 10 hari, di mana nanti hari ke-8 akan diswab, kemudian hasilnya keluar 1-2 hari kemudian, dan hari ke-10 pasien bisa nyatakan pulang. Apakah ini juga sama diterapkan di Geraha TMII dan juga Betul, Geraha betul sekali, Ragunan? Iya, betul sekali. Jadi 10 hari, kita perkirakan mereka 10 hari nginap di sini. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan pihak tenaga medis, Ibu? Apakah tenaga medis juga akan standby 24 jam mengingat kita tahu penyakit ini, virus ini bisa bergejala secara tiba-tiba seperti itu. Apakah akan standby untuk mengontrol keadaan pasien, Ibu? Yap, betul. Jadi tim medis itu standby 24 jam dan kita juga ada ruangan khusus buat tim medis yang akan selalu ada 24 jam di sini, di Ragunan maupun di Taman Mini. Begitu juga nanti dengan keamanan, petugas keamanan, mereka selalu standby 24 jam di sini. Nah, kalau untuk lokasinya sendiri ini Ibu, ini apakah Geraha Taman Mini dan juga Geraha Ragunan ini berada di lokasi wisata, berada di dalam Taman Mini dan juga Ragunan, Ibu? Iya, betul. Kalau Taman Mini berada di area Taman Mini ya, tempat kebetulan sekarang kan lagi tutup, PSBB kan ditutup. Jadi ya insya Allah tidak akan, kalaupun, dan kita pun sudah dapat izin dari pengelola Taman Mini sendiri, bahwa Geraha Taman Mini dipersilahkan untuk menempati teman-teman kita yang OTG isolasi terkendali, dengan catatan ada beberapa item yang harus kita jalankan, komitmen dengan pengelola Taman Mini. Baik, ya, baik. Insya Allah kita sama-sama berdoa ya Mas, lancar-lancar saja semuanya. Baik, berarti bisa dibilang aman seperti itu ya Bu, karena di sana juga tidak ada pengunjung, jadi berarti bisa langsung masuk, keluar masuk ambulan seperti itu ya Bu? Betul sekali, betul sekali. Nah, kalau untuk pengklasifikasian lokalisasi, apakah ada juga Bu, misalnya untuk orang tanpa gejala akan diletakkan di kamar dengan lantai 1 dan 2 misalnya, kemudian dengan gejala akan ditetapkan di lantai atas untuk menghindari saling menular seperti itu Bu? Dia semuanya OTG ya, semua dengan tanpa gejala? Tanpa gejala, semua tanpa gejala. Jadi semua lantai kita pergunakan untuk saudara-saudara kita yang OTG. Baik, nah ini kan saat ini fasilitas Ragunan dan Taman Mini ditutup. Lalu jika pasien dinyatakan sembuh, apakah pasien ini bisa pulang sendiri atau mungkin bisa memesan ojek online untuk bisa pulang, atau ini diantar oleh pihak dari Geraha TMI dan juga Ragunan, Ibu? Jadi begini, teknisnya nanti kita akan koordinasi dengan tim medis seperti apa. Tapi yang jelas untuk pengamanan di Geraha sendiri, baik yang mulai mereka diisolasi maupun yang sudah pulang, nanti itu jalur-jalurnya berbeda. Jadi kalau mereka baru masuk pintu lobi depan, nah kalau mereka sekiranya sudah ada pemeriksaan dan dinyatakan mereka sudah negatif, nanti kita pakai jalur belakang pintunya. Jadi dan mengenai dia pulang dengan apa, nanti mungkin ada dari tim medisnya ini Mas, mungkin yang akan berkepentingan sekali kepada mereka gitu. Baik, berarti secara sistem sebenarnya sudah 100% siap ya Ibu. Nah, tapi Siap, bagaimana dengan pekerja-pekerja hotel di sana Bu, pekerja-pekerja penginapan? SDM. Karena kan mereka kan juga harus lebih ketat begitu protokol kesehatannya, harus memakai APD. Apakah pendidikan untuk protokol kesehatan bagi petugas ini juga sudah diberikan, dan apa-apa saja pendidikan yang diberikan Ibu? Iya, oke. Jadi insya Allah SDM kita juga sudah siap, dan mudah-mudahan mereka mematuhi aturan-aturan yang kita berikan, dan begitu juga mengenai pelatihan. Dan beberapa waktu yang lalu kita baru
menginformasikan mengenai penyuluhan ya, ada penyuluhan yang penting buat mereka. Dan mengenai pelatihan, insya Allah Rabu kita akan mengadakan pelatihan buat mereka. Lalu adakah jaminan kesehatan yang mungkin diberikan oleh pihak Geraha Taman Mini dan juga Geraha Ragunan, mengingatkan pekerjaan ini berarti mereka memiliki resiko yang lebih tinggi, Ibu, karena mereka bisa saja terpapar. Adakah jaminan yang mungkin diberikan kepada pihak pengelola penginapan? Iya, mereka kan sudah dapat BPJS ya, BPJS. Kemudian kita juga berusaha semaksimalnya untuk anak-anak tidak berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang OTG. Jadi misalnya seperti ini ya, makanan mereka kita akan taruh di meja atau di kursi yang kita siapkan. Kemudian teman-teman kita yang OTG itu kan mereka sudah tahu jadwal makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi kita cukup meletakkan di meja dan mereka akan ambil sendiri makanan tersebut. Begitu juga nanti kalau Geraha kan mereka ada 10 hari di sini ya, sekali 5 hari kita ganti spray, dan mereka yang mengganti spray sendiri kita cuman meletakkan di meja atau di kursi yang sudah kita siapkan. Jadi PJLP Ibu tidak berinteraksi langsung dengan saudara-saudara kita OTG. Jadi semua mereka yang kerjakan, mulai dari ganti spraynya nanti, menyapu, ngepel, semua aktivitas mereka yang melakukan. Jadi tidak ada berinteraksi langsung dengan saudara-saudara kita yang OTG. Insya Allah kita udah siapkan itu semuanya. Baik, secara kesehatan berarti sudah terjamin seperti itu ya, Ibu. Tapi bagaimana dengan fasilitas, Ibu? Karena kan kesehatan ini katanya membutuhkan imun yang tinggi sehingga tidak hanya kesehatan namun juga mental, pikiran. Nah, fasilitas apa saja yang disiapkan oleh pihak Geraha Taman Mini dan juga Ragunan? Mungkin adakah fasilitas hiburan seperti televisi atau jaringan internet, Ibu? Oh, pasti. Jadi kamar mereka itu, Mas, buat diketahui itu ada TV, ada AC, kamar mandi di dalam, ada internet. Jadi kita berusaha memotivasi supaya mereka tidak drop, mereka tidak stres di dalam. Jadi apapun aktivitas, karena OTG itu seperti kita juga yang sehat sepertinya, tahu ada virus di tubuhnya kan begitu. Nah, jadi mereka bisa main handphone di dalam, ya semua ada di kamar itu. Lalu apakah pihak dari Geraha Taman Mini dan juga Ragunan sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan mungkin untuk mengadakan senam untuk para pasien dan juga mungkin untuk mengadakan penyuluhan psikologis kepada para pasien agar imunnya bisa kuat sehingga bisa bebas dari COVID-19, Ibu? Oh iya, betul. Nanti teknisnya dari Dinas Kesehatan yang melakukan semua itu. Jadi ada senam pagi, mungkin ada udah sekian hari mereka diisolasi sehingga mereka membutuhkan aktivitas olahraga. Nah, itu nanti dari tim kesehatan, dari Dinas Kesehatan yang akan menanganinya. Baik, kita akan tunggu nanti Ibu kapan nantinya Geraha Taman Mini dan Geraha Ragunan ini akan beroperasi. Semoga secara cepat bisa beroperasi dan menampung pasien orang tanpa gejala sehingga angka COVID-19 di Indonesia bisa turun. Terima kasih Ibu Ranti Aryani telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara karena segmen berikutnya kami akan berbincang dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia.